Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapariah, NIM 190569201002. Nah, video saya kali ini ialah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas di mata kuliah Masyarakat Pembangunan dan Asia Tenggara. Nah, video ini dengan tema yang pertama, Malaysia dari zaman kemerdekaan hingga kehidupan dewasa ini. Lalu yang kedua, perkembangan Singapura. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Malaysia adalah sebuah negara yang merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan latar belakang penjajahan yang cukup lama. Malaysia berusaha membangun negaranya dari sumber daya alam yang dipunya. Cikal bakal dari wilayah Malaysia ini ialah wilayah Malaysia yang dimana di dalamnya ini terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil, yang kerajaan-kerajaan kecil ini tunduk di bawah kendali kerajaan yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi dan lebih besar yang berpusat di daerah Kamboja atau di Indonesia seperti Kerajaan Majapahit pada abad 1300-an sampai awal abad ke-16. Agama Islam memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia. Berkembangnya kerajaan Melayu Malaka mampu membuat bangsa-bangsa Eropa untuk datang, seperti Portugis, Inggris, dan Belanda. Pada tahun 1941 dan 1942 dalam Perang Dunia Kedua, wilayah Malaya, Sarawak, dan Borneo Utara berhasil diambil alih kekuasaannya oleh Jepang dan berakhir pada tahun 1945. Masalah etnis adalah salah satu faktor yang membuat Malaysia ini sulit mendapatkan haknya untuk merdeka. Pada tanggal 31 Agustus 1957, Malaysia memperoleh kemerdekaannya. Sejak awal kemerdekaan, Parlemen Malaysia didominasi oleh koalisi dari multipartai atau yang biasa disebut dengan Barisan Nasional. Sebelum mencapai kemerdekaan, ekonomi Malaysia banyak dipengaruhi oleh penjajah, yaitu pemerintah kolonial Inggris. Pihak pemerintahan Inggris hanya melakukan pengembangan dan pembangunan untuk memajukan sektor ekonomi yang memberikan keuntungan terhadap pihak mereka sendiri. Namun mereka tidak memberikan timbal balik positif untuk masyarakat Malaysia itu sendiri. Nah, pasca kemerdekaan, kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia didominasi oleh pekerjaan sebagai petani karet, peternak, nelayan, dan juga buruh tambang di wilayah tertentu. Sedangkan orang yang beretnis Cina ini bekerja pada bidang perdagangan, baik itu secara lokal, daerah maupun nasional. Sejak dari awal kemerdekaan, perekonomian Malaysia didukung oleh kegiatan ekspor hasil produksi bahan baku ke luar negeri. Tidak hanya kegiatan perekonomian saja, perkembangan pariwisata juga sangat cepat di wilayah Malaysia. Pada tahun 1970-an, pertumbuhan industri pariwisata di Malaysia terbilang meningkat dan konsisten. TDC adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan koordinasi sarana dan prasarana pariwisata di Malaysia. Next, tema yang kedua, perkembangan Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak sekitar 137 km sebelah utara dari Khatulistiwa di ujung selatan Semenanjung Malaya dan berada di antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Singapura ini terdiri dari Pulau Singapura dan 58 pulau lainnya. Lebih dari 2 pulau di wilayah Singapura ini tidak berpenghuni. Kemerdekaan Singapura tidak datang secara mendadak. Pada tahun 1948, koloni mahkota Inggris memilih
Majelis Legislatif, dan Dewan Menteri untuk menjalankan pemerintahan dalam negeri. Sementara Singapura sudah dipisahkan Inggris dari Malaya. Tapi para pemuka politik diantaranya Lee Kuan Yew sadar Singapura tidak dapat berdiri sendiri atas keamanan internasional. Ketegangan dan keresahan sosial politik tidak saja terjadi antara kelompok ideologis dan kelompok rasial, tetapi antara pemerintah negara bagian Singapura dan pemerintah federasi di Kuala Lumpur. Singapura tidak menganut nasional ekonomi, melainkan persaingan bebas, yang artinya persaingan bebas antar pihak swasta. Singapura tidak mencampur adukan permasalahan politik dengan persaingan dagang. Perkembangan Singapura di bawah pemerintahan Inggris pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 membuat Singapura menjadi salah satu pelabuhan utama terkemuka dunia dengan ekspor timah dan karet, serta menyebabkan Singapura ini menjadi salah satu pelabuhan utama untuk kapal flying antara Eropa dan Asia Timur. Kepentingan Inggris dan Belanda di kawasan itu tumbuh dengan perdagangan rempah-rempah. Singapura berhasil mengimplementasikan strategi impor dan kerjasama bisnis saham luar negeri. Sektor ekonomi didorong oleh bisnis asing dalam sistem federasi. Setelah kemerdekaan Singapura dan karena pemisahan dari negara Malaysia. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika dalam proses penyampaian serta materi yang saya berikan ini masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Sapariah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.